assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channelku, Cornella Channel. Oke, apa kabar semuanya? Aku harap kalian baik-baik aja ya. Dan untuk bindengku udah lumayan sembuh, jadi udah normal lah ini ngomongnya. Nggak lagi nanti ada yang salfok dengan suaraku yang sangat merdu di minggu sebelumnya. Nah, jadi minggu kemarin aku tuh pernah upload story di Instagram tentang pembahasan mahar nikah. Aku pernah nanya, kalau pengen mahar nikah, kalian pengennya itu saham atau ETF gitu. Nah, terus ada salah satu followersku yang malah salfok dan belum tahu apa itu ETF. Nah, jadi di video kali ini aku mau bahas lebih detail, jadi istilahnya kayak video-video sebelumnya, PDKT sama saham ataupun PDKT sama reksadana. Nah, kali ini kita mau PDKT sama ETF. Nah, jadi ETF itu adalah panjangan dari Exchange Traded Fund atau reksadana, tapi diperdagangkan di bursa efek. So, sebenarnya ini tuh reksadana apa saham sih? Nah, jadi ETF ini adalah penggabungan dari reksadana dalam segi pengelolaan dananya dan juga saham dari mekanisme jual belinya. Nah, jadi ETF ini merupakan kombinasi dari kelebihan reksadana dalam diversifikasinya dan juga saham dalam gampangnya transaksi jual beli kayak gitu. Nah, jadi kalau kita mau beli ataupun jual saham itu kita bisa dilakukan di sekuritas masing-masing seperti Ajaib, iPod, Miraya Aset, dan segala macam yang teman-teman pakai. Nah, jadi nanti ETF ini dia tuh punya kode sama kayak saham 4 huruf, tapi dia diawali oleh huruf X. Nah, contohnya kayak gini aku cantumin kalau kita search di sekuritas Ajaib, misal ETF. Nah, nanti bakal muncul tuh beberapa ETF yang ada di sekuritas Ajaib. Nah, ETF ini masuknya ke dalam kategori saham, jadi dia bukan masuk ke kategori reksadana kayak gitu. Nah, terus sebenarnya perbedaan antara ETF dan juga reksadana itu sebenarnya apa sih? Kalau reksadana kita tuh nggak bisa melakukan penjualan sampai kita tuh dapat notifikasi kalau unitnya itu udah masuk di akun kita. Nah, terus kita tuh juga nggak tahu isinya itu kita dapat apa aja produknya sampai unitnya juga masuk. Nah, terus satu lagi kita juga nggak tahu kita itu dapat di harga berapa unit tersebut sampai notifnya juga masuk. Nah, kalau ETF itu karena persis banget kayak saham, jadi dia lebih transparan dan fleksibel, jadi kita tahu harganya itu dapat berapa. Terus isinya itu kita bakal tahu juga dapat apa karena diupdate setiap hari. Dan terus satu lagi, kita bisa melakukan penjualan ataupun pembelian dalam satu hari selama market buka. Persis banget deh kayak saham. Nah, terus kalau reksadana itu kan dia ada fee manajer investasi, yaitu sekitar 1,5% sampai 2% per tahun. Nah, kalau ETF itu dia lebih rendah, kurang dari 1% per tahun untuk fee manajer investasinya. Nah, berhubung kalau ETF ini mekanisme penjualan dan pembelinya persis banget kayak saham, dia juga ada fee beli dan juga fee jual, tergantung dengan sekuritas masing-masing kayak saham. Misal kalau di Ajaib, fee beli 0,15% dan fee jual 0,25%. Nah, satu lagi nih kelebihan dari ETF. Kalau ETF kita bisa melakukan pembelian atau penjualan itu secara mudah dan cepat dan juga secara real time kayak saham. Nah, tapi kalau reksadana kan kita bisa melakukan pembelian atau penjualan itu ada rentang waktunya, yaitu 2-5 hari kerja. Jadi emang prosesnya yang cukup lama kayak gitu. Nah, tadi kan kita udah bahas nih tentang kelebihan dari ETF. Nah, nggak fair dong kalau kita nggak bahas tentang kelemahan dari ETF juga. Nah, jadi kelemahan dari ETF itu ada 3. Yang pertama, kalau reksadana kan kalau kita jual produknya pasti ada aja yang beli. Nah, kalau ETF itu belum tentu ada yang mau beli karena tergantung dengan barang ataupun permintaan yang ada di market. Ya persis lah kayak saham. Kalau kita jual ada yang mau beli nggak? Kayak gitu. Terus yang kedua, dia tuh kurang liquid dan juga pilihannya terbatas. Jadi sekarang dari data di BEI atau Bursa Efek Indonesia itu, ETF yang terdaftar itu baru 49. Ini aku cantumin semuanya. Nah, nanti kalau teman-teman mau lihat lebih detail, teman-teman tinggal langsung klik aja link yang ada di description box aku, oke? Terus, yang ketiga,
harganya itu fluktuatif ya sama persis kayak saham, karena tadi mekanismenya ya juga kayak saham kayak gitu. Nah, berhubung tadi kita udah bahas kan tentang kelebihan dan juga kelemahan dari ETF. Nah, sekarang pasti teman-teman nanya, terus cara untuk pilih ETF yang bagus itu seperti apa? Nah, yang pertama teman-teman harus perhatikan benchmarknya, ujungnya kayak gitu. Nah, di ETF ini dia juga ada IDX30, ada LQ45, ada GII kayak gitu. Nah, teman-teman lihat aja yang kayak gitu benchmarknya pastinya. Ya, biar tahu dia ini termasuk yang liquid atau enggak kayak gitu. Terus yang kedua, perhatikan bid lot-nya nih. Kan kalau di ETF itu karena dia sama persis kayak saham, kita harus perhatikan yang mau jual itu seberapa, terus yang mau beli itu seberapa. Pastikan bid lot-nya itu juga nggak terlalu jauh, nggak jauh banget lah perbedaannya. Kita harus cari ya kalau yang mau jual segini, ya yang mau beli juga sekitar segini gitu, nggak terlalu jomplang. Jadi biar teman-teman gampang kalau mau jual produknya kayak gitu. Nah, sekian pembahasan tentang ETF kali ini. Ya, semoga teman-teman di sini nggak usah bingung lagi lah. Atau mungkin udah dapat insight baru mending pilih reksadana atau ETF. Nah, kalau kalian sebenarnya tim apa nih? ETF atau reksadana? Jangan lupa komen ya. So, terima kasih yang udah nonton sampai akhir. See you on my next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.